Assalamualaikum Baraya, perkenalkan nama saya Rifki Ahmad Behaki dengan NIM 1197060071 Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai konservasi tanah dan air. Untuk pengertiannya, konservasi tanah dan air ini merupakan suatu upaya untuk mencegah kerusakan tanah dan air. Kenapa harus dicegah? Karena kita ketahui bahwa tanah dan air ini sangat penting bagi kehidupan kita, khususnya di bidang pertanian dan juga ekosistem atau ekologi. Yang selanjutnya, tujuan dari konservasi tanah dan air ini yang pertama melindungi sumber dari tanah air ini supaya kualitas dan kuantitasnya tetap baik dan terjaga. Yang kedua ini rehabilitasi apabila terjadi penurunan atau degradasi. Yang ketiga meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya, konservasi tanah dan air ini memiliki 3 metode. Yang pertama itu secara vegetatif, yaitu menggunakan tanaman atau tumbuhan sebagai subjeknya. Yang kedua secara mekanik, yaitu kita membentuk atau merubah secara fisik dari tanah dan air ini. Yang ketiga ini secara kimia. Namun di sini saya akan memberikan studi kasus mengenai metode secara vegetatif. Oke, let's go. Baraya, sekarang saya sudah berada di sawah orang lain, lebih tepatnya seperti biasanya sawah ladang yang kayak gini itu menggunakan sistem konservasi tanahnya itu terasering, yaitu secara mekanik Nah, terasering yang digunakan ini terasering bangku, kan ada yang namanya terasering datar, kredit, dan bangku. Kalau bangku ini biasanya digunakan pada kemiringan 10-30% yang dimana keunikannya itu atau ciri khas terasering bangku ini di bawah sini nih suka ada saluran, kayak saluran lagi, jadi permukaannya itu lebih dalam di pinggir-pinggirnya seperti itu. Nah, tujuannya dari terasering bangku ini yang pertama supaya meminimalisir adanya longsor, karena kan bentuknya itu kayak bangku kayak tangga. Kalau longsor itu hanya sedikit dan juga dapat mengaliri air dan merata karena tentu yang dari atas turun ke bawah seperti itu. Nah, terasering bangku ini sangat banyak digunakan oleh petani-petani sawah ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarfa Kidrantia Baslina dengan 11970600087. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konservasi tanah yang berada di daerah saya, yaitu di daerah Bogor. Jadi di daerah Bogor ini banyak sekali perkebunan dan pertanian yang dijalankan di daerah-daerah yang curam, seperti perbukitan dan juga pergunungan. Contohnya seperti perkebunan teh yang ada di puncak Cisarua Bogor dan persawahan yang berada di Ciasihan Bogor. Dan keduanya sudah menjadi tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan pertanian dan perkebunan terasering yang luas. Nah, dari kedua contoh ini sudah terlihat bahwa keduanya sudah menerapkan konservasi tanah berupa metode mekanik, yaitu terasering, dan juga metode vegetatif. Konservasi tanah adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan pada tanah. Jika lereng pada perbukitan dan pegunungan itu dibiarkan begitu saja tanpa adanya konservasi tanah, maka tingkat terjadinya erosi akan semakin tinggi karena rintikan air hujan. Itu salah satu contohnya. Apalagi
Daerah Bogor merupakan daerah yang memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 3.500 sampai 4.000 mm kubik. Karena itulah konservasi tanah diperlukan, seperti mengubah bangunan lahan menjadi terasering dan memperbanyak vegetasi berupa menanam tanaman-tanaman yang memang sesuai dengan struktur tanah yang ada. Terasering merupakan salah satu metode mekanik dari konservasi tanah dengan cara memotong panjang lereng dan meratakan tanah di bagian bawahnya sehingga terjadi deretan bangunan yang berbentuk seperti tangga. Sementara perbanyakan vegetasi merupakan salah satu metode konservasi tanah yang dapat berfungsi untuk melindungi tanah dari erosi, menghambat laju aliran air permukaan, meningkatkan kandungan lengas tanah, dan perbaikan sifat-sifat tanah baik itu sifat fisik, kimia, maupun biologi. Terasering juga dapat membantu mengurangi laju aliran air dari atas lereng hingga bawah lereng, sehingga agregat tanah tidak terkikis dan mengakibatkan tingkat terjadinya erosi itu semakin kecil.